Kita masih membahas tentang gangguan spektrum skizofrenia dan gangguan psikotik lainnya. Saya membagi penjelasan tentang topik ini ke dalam dua bagian. Di minggu lalu saya sudah membahas tentang pengertian, ciri-ciri utama dan penyebab gangguan spektrum skizofrenia. Sedangkan di minggu ini, saya akan membahas tentang prevalensi, dampak hingga penanganan dan pencegahannya. Gangguan spektrum skizofrenia merupakan salah satu gangguan mental yang paling serius dan umum di dunia dengan prevalensi sekitar 1% dari populasi global. Artinya, dari setiap 100 orang, satu orang berpotensi mengalami gangguan ini dalam hidupnya. Meskipun angka ini tampak kecil, dampaknya sangat besar karena gangguan ini seringkali menyebabkan disabilitas yang signifikan dan mempengaruhi kualitas hidup penderita secara menyeluruh. Gejala skizofrenia biasanya mulai muncul pada masa remaja akhir hingga dewasa muda, yaitu sekitar usia 15 hingga 30 tahun. Masa ini merupakan periode kritis dalam perkembangan psikososial seseorang, sehingga kemunculan gejala pada rentang usia ini dapat mengganggu proses pendidikan, pekerjaan, dan hubungan sosial. Onset dini pada usia remaja juga sering dikaitkan dengan prognosis yang lebih buruk, karena gangguan yang muncul lebih awal cenderung lebih berat dan lebih sulit diatasi. Secara demografis, terdapat perbedaan yang menarik antara laki-laki dan perempuan dalam hal onset dan manifestasi gangguan skizofrenia. Laki-laki cenderung mengalami onset gejala lebih awal dibandingkan perempuan, seringkali pada usia akhir remaja hingga awal 20-an. Selain itu, laki-laki juga cenderung menunjukkan gejala yang lebih berat dan lebih parah, termasuk gangguan fungsi kognitif dan sosial yang lebih signifikan. Sebaliknya, perempuan biasanya mengalami onset yang lebih lambat, seringkali pada usia akhir 20-an hingga awal 30-an, dan gejala yang muncul cenderung lebih ringan, serta responsif terhadap pengobatan. Meskipun terdapat perbedaan dalam usia onset dan keparahan gejala, secara keseluruhan tidak ditemukan perbedaan signifikan dalam prevalensi skizofrenia antara laki-laki dan perempuan. Kedua gender memiliki risiko yang hampir sama untuk mengembangkan gangguan ini sepanjang hidup mereka. Hal ini menunjukkan bahwa faktor biologis dan lingkungan yang mempengaruhi risiko skizofrenia bekerja secara kompleks dan tidak hanya bergantung pada jenis kelamin. Penyandang skizofrenia sering mengalami gangguan signifikan dalam fungsi sosial dan pekerjaan. Kesulitan dalam mempertahankan pekerjaan, membangun dan menjaga hubungan interpersonal, serta menjalani kehidupan mandiri menjadi tantangan utama. Hal ini disebabkan oleh gejala yang mengganggu kemampuan berpikir, berkomunikasi, dan mengelola emosi. Selain itu, risiko komorbiditas seperti depresi, kecemasan, dan gangguan penyalahgunaan zat juga sangat tinggi, yang semakin memperburuk kondisi kesehatan mental mereka. Salah satu dampak paling serius adalah risiko bunuh diri yang mencapai sekitar 5-10% dari penyandang skizofrenia, menunjukkan kebutuhan mendesak untuk intervensi dan dukungan psikososial. Di samping itu, stigma sosial yang melekat pada gangguan ini sering menyebabkan diskriminasi dan isolasi sosial yang memperparah kondisi psikologis dan menghambat proses pemulihan. Dampak gangguan ini juga sangat dirasakan oleh keluarga dan lingkungan terdekat. Keluarga sering mengalami beban emosional yang berat termasuk stres kronis, kelelahan fisik dan mental, serta perasaan putus asa akibat melihat orang yang mereka cintai berjuang dengan gangguan yang kompleks ini. Beban finansial juga menjadi masalah besar karena biaya perawatan, pengobatan, dan pengawasan yang terus-menerus dapat sangat tinggi. Oleh karena itu, keluarga membutuhkan edukasi yang memadai dan dukungan berkelanjutan agar dapat membantu penyandang skizofrenia secara efektif dan menjaga kesejahteraan mereka sendiri. Dukungan sosial dan program intervensi keluarga menjadi sangat penting untuk mengurangi tekanan ini dan meningkatkan kualitas hidup semua pihak yang terlibat. Gangguan spektrum skizofrenia memerlukan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan, baik dari sisi individu yang mengalami gangguan maupun dari lingkungan sekitar seperti keluarga, teman, dan masyarakat. Langkah pertama yang sangat krusial adalah segera mencari bantuan profesional. Selain terapi obat, terapi psikososial juga memegang peranan penting. Ini meliputi konseling, rehabilitasi sosial,
pelatihan keterampilan hidup, dan terapi keluarga yang bertujuan membantu individu mengembangkan kemampuan sosial dan kemandirian, serta memperbaiki hubungan interpersonal. Penanganan juga harus mencakup manajemen komorbiditas, seperti depresi, kecemasan, dan gangguan penyalahgunaan zat, yang seringkali menyertai skizofrenia dan dapat memperburuk kondisi jika tidak ditangani dengan baik. Yang tidak kalah penting adalah dukungan berkelanjutan melalui pemantauan jangka panjang untuk mencegah kekambuhan. Skizofrenia adalah gangguan kronis yang memerlukan perhatian terus-menerus agar gejala dapat dikendalikan dan kualitas hidup penderita dapat ditingkatkan. Lingkungan sekitar, terutama keluarga dan teman, memiliki peran vital dalam mendukung proses pemulihan penyandang skizofrenia. Pertama, mereka harus memberikan dukungan emosional tanpa menghakimi. Kesabaran, empati, dan sikap terbuka sangat penting untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi penyandang gangguan. Selanjutnya, edukasi diri tentang gangguan ini sangat dianjurkan agar keluarga dan teman dapat memahami gejala, tantangan, dan cara terbaik untuk membantu. Pengetahuan ini akan mengurangi kesalahpahaman dan stigma yang seringkali menjadi penghalang utama dalam proses pemulihan. Orang-orang di sekitar juga harus mendorong penyandang untuk mendapatkan perawatan profesional dan membantu mereka mengakses layanan kesehatan mental yang dibutuhkan. Ini bisa berupa pendampingan ke klinik, rumah sakit, atau pusat rehabilitasi. Terakhir, penting untuk menjaga komunikasi terbuka dengan penyandang gangguan. Hindari konfrontasi yang dapat memicu stres atau konflik, dan ciptakan lingkungan yang mendukung agar mereka merasa diterima dan dihargai. Meskipun hingga saat ini belum ditemukan cara pasti untuk mencegah gangguan spektrum skizofrenia secara total, terdapat beberapa langkah penting yang dapat diambil untuk mengurangi risiko munculnya gangguan ini serta meminimalkan dampaknya. Salah satu langkah utama adalah menghindari penggunaan narkoba, terutama pada usia muda, karena zat seperti ganja dan stimulan diketahui dapat memicu onset atau timbulnya gejala skizofrenia pada individu yang rentan. Selain itu, manajemen stres yang baik sangat krusial, di mana teknik-teknik relaksasi, mindfulness, dan dukungan sosial dapat membantu menjaga kesehatan mental dan mencegah stres berlebihan yang dapat memperburuk kondisi psikologis. Perhatian terhadap kesehatan ibu selama masa kehamilan juga menjadi faktor penting dalam pencegahan. Nutrisi yang baik dan pencegahan infeksi selama kehamilan dapat mengurangi risiko gangguan perkembangan otak pada janin yang berpotensi berkontribusi pada munculnya skizofrenia di kemudian hari. Selanjutnya, deteksi dini dan intervensi cepat sangat dianjurkan dengan mengenali tanda-tanda awal seperti perubahan perilaku, pikiran yang aneh, atau gejala prodromal lainnya agar penanganan dapat segera dilakukan sebelum gangguan berkembang lebih parah. Terakhir, edukasi masyarakat tentang gangguan spektrum skizofrenia sangat penting untuk mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat lebih mendukung individu yang berisiko atau yang sudah mengalami gangguan, serta mendorong mereka mencari bantuan profesional tanpa rasa takut atau malu. Gangguan spektrum skizofrenia adalah kondisi serius yang mempengaruhi cara seseorang memahami dan berinteraksi dengan dunia. Dengan pemahaman yang tepat, dukungan yang memadai, dan penanganan profesional, penyandang gangguan ini dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Edukasi dan pencegahan juga sangat penting untuk mengurangi dampak gangguan ini di masyarakat. Saya selesai sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.